Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada siang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut yang paling agung adalah ketika kita masih sampai saat ini dan kita harapkan sampai wafatnya kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang Islam. Dan lebih dari itu, sampai saat ini dan kita harapkan sampai wafatnya kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan dalam bentuk mau berupaya
untuk menjalankan Islam ini sesuai dengan caranya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sesuai dengan sunnah metode beragamanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sering kita sebutkan bahwa mengawali dakwah dengan tauhid, dia merupakan salah satu sunnah dalam metode berdakwah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan dakwah itu diawali dengan tauhid, dan bahkan bukan cuma permulaan, tapi juga diakhiri dengan tauhid. Dakwah dimulai dengan tauhid dan juga diakhiri dengan tauhid. Ini sunnah. Ini metode beragama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah. Sebagaimana yang telah kita lalui pembahasannya, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita telah melalui pembahasan bahwa dakwah yang tidak memprioritaskan tauhid atau pembahasan tentang tauhid dalam dakwah tersebut, maka dakwah yang demikian ini adalah dakwah yang la tufidu syai'an, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada umat. Terlebih lagi kita hidup di zaman yang banyak sekali dari kalangan manusia mereka tidak mengenal apa itu tauhid dan lawannya, yaitu kesyirikan kepada Allah. Sehingga kita dapati di antara manusia kebanyakan mereka memiliki ketamakan dalam beramal soleh. Mereka menjalankan sholat wajib ditambah dengan yang sunnah. Mereka menjalankan sedekah yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Mereka menjalankan puasa yang wajib ditambah dengan yang sunnah, dan selanjutnya dari amalan-amalan saleh. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka terkadang melakukan kesyirikan kepada Allah tanpa sadar yang demikian itu adalah kesyirikan. Kenapa banyak manusia melakukan yang demikian, beramal soleh, tetapi setelah itu dibarengi dengan melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa demikian? Karena kejahilan tentang agama Allah Azza wa Jalla. Banyak dari kalangan mereka yang tidak mengerti tauhid,
Makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada, mereka akan selalu memprioritaskan ilmu tauhid dalam segenap pembahasan mereka. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tahu bahwasanya tauhid dia merupakan aslul usul, pondasi yang paling pokok dari pondasi beragama. Pondasi dari pondasi yang paling pokok dalam beragama. Artinya amalan-amalan yang lain dan bahkan pondasi-pondasi yang lainnya tidak akan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan apa? Dengan pertama menegakkan tauhid dulu. Makanya Islam ketika diturunkan, rukun yang pertama itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Walaupun kita akui itu semua adalah termasuk pokok-pokok di dalam Islam, tetapi apa yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai rukun yang pertama di dalam Islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu engkau bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali apa? Kecuali Allah. Dan engkau bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah. Makanya pantas apabila Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus para wuzaraul ilmi, para duta-duta ilmu ke berbagai macam negeri, di antaranya ke negeri Yaman, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka? Apa yang Rasulullah perintahkan? Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadat alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Hendaknya pertama kali yang kau sampaikan dalam materi dakwah ini adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk memperbaiki aslul usulnya mereka, pokok yang paling pokok dari pokok-pokok beragama. Makanya dulu pernah kita bahas perkataan Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala tentang fenomena para dai yang mereka dalam dakwahnya tidak mengawalinya dengan tauhid. Mereka mengawalinya dengan fiqh. Mereka mengawali mengajarkan manusia dengan bahasa Arab. Mereka mengawali dakwahnya dengan apa lagi? Akhlak. Mereka mengawali dakwahnya dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya selain tauhid. Apa kata beliau? Apa posisi dakwah yang demikian itu? Seperti apa? Ingat enggak ketika kita kajian di Kodim dulu? Kal jismi maqtu'atur ra's. Ya, seperti badan tetapi palanya enggak ada. Ya, seperti badan tetapi tidak memiliki kepala. Jadi diibaratkan oleh Syekh Al-Fauzan, tauhid ini atau akidah ini posisinya dalam tubuh kita seperti kepala. Kalau manusia tanpa kaki
masih bisa hidup. Ya enggak? Pernah lihat antum orang berjalan tanpa kaki? Iya. Kalau manusia hidup tanpa tangan, antum pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Ya, masih bisa hidup. Manusia hidup tanpa adanya salah satu anggota tubuh selain kepala. Ada yang telinganya terpotong, hidungnya sebagian hilang, ya, dan yang lainnya. Tapi ada nggak manusia yang hidup tanpa kepala? Pernah lihat? Hah? Mungkin antum cuma pernah lihat dalam film Si Manis Jembatan Ancol. Iya. Orang berjalan tanpa kepala. Ya, mustahil. Begitu juga agama seseorang. Begitu juga dakwahnya seseorang. Ingin membangun dakwah tanpa memprioritaskan tauhid, maka kata Syekh Al-Fauzan, posisinya dakwah orang tersebut seperti badan tetapi tidak seperti jasad tetapi tidak memiliki kepala. Ya. Berarti yang sangat penting dalam beragama ini adalah memperhatikan tauhid. Dan dalam dakwah ini memprioritaskan perkara tauhid. Walaupun paling berisiko dalam berdakwah tentang tauhid ini. Mengingat di negeri kita dakwah tentang tauhid ini adalah dakwah yang paling ditentang. Kenapa demikian? Karena mayoritas manusia tercebur ke dalam kesyirikan kepada Allah. Tidak ada hampir satu acara pun kecuali pasti disusupkan padanya perbuatan menyekutukan Allah. Ketika diberi nikmat anak, asalnya nikmat itu harus disyukuri, ya enggak? La in syakartum la azidannakum. Dan mereka mengadakan acara tujuannya bersyukur kepada Allah, tapi praktek dalam acara tersebut apa yang terjadi? Dibumbui dengan kesyirikan kepada Allah. Berdoa kepada arwah fulan dan allan. Dan sekian banyak praktek-praktek dalam kehidupan manusia, seakan-akan acara tersebut tidak akan bisa enak kecuali dengan adanya perbuatan menyekutukan Allah, walaupun mereka menganggapnya itu bukan perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tayyib. Maka insyaallah taala kajian kita untuk sementara, ya biasanya kita membahas kitab Al-Kabair, kita ganti dulu, kembali membahas kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, beda dengan kajian kita di Blumai pengarangnya. Kalau di Blumai Muhammad bin Abdul Wahhab siapa? Al-Wusabi, guru kami yang mulia, salah seorang ulama dari negeri Yaman, dan beliau telah wafat rahimahullah ta'ala. Adapun kajian kita pada siang hari ini, kitab Tauhid, adalah karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, seorang ulama yang biasanya dijadikan bahan untuk menyerang Ahlus Sunnah namanya. Iya, karena kerasnya dan tegasnya beliau dalam perkara tauhid, sehingga siapa saja yang tegas dan keras dalam perkara tauhid, maka dia dijuluki dengan apa? Istilah Wahabi, atau orang yang berjalan di atas manhaj dakwahnya Wahabiyah. Ya, dan ini yang dimaukan oleh ahlul bidah. Ya, kurang tepat kalau ada yang mengatakan bahwasannya
Ahlul bidah mengistilahkan kepada kita Wahabiyah itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Rustum, tidak. Yang dimaksudkan mereka apa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, karena dakwah tauhid yang diperbaharui pada abad ke-12 itu dilakukan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan insyaallah ta'ala dalam menjelaskan matan Kitab Tauhid ini akan kita lengkapi dengan sedikit penjelasan dari kitab Al-Qaulul Mufid Syarah ala Kitab Tauhid, karya salah seorang ulama kita dan orang tua kita di abad ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kepada matan kitab ini, ada yang bisa menyebutkan dalil bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dalam rangka menunaikan tauhid? Abu Tariq. Iqra. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Apa kata Abdullah bin Abbas makna liya'budun fi hadhil ayah? Illa liyuwahiduni. Illa liya'budun maknanya adalah illa liyuwahiduni. Ya, ini merupakan dalil tegas bahwasanya pokok yang terpenting di dalam Islam adalah tauhid. Karena kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka menunaikan tauhid. Ya, seluruh amalan ibadah kita tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya salat kita, kecuali apabila kitanya bertauhid kepada Allah. Makanya hadis tentang perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba adalah apa? Salat. Hamba yang bagaimana kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu anhul abdul mu'min. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari seorang hamba yang mukmin. Mukmin ay muwahhid. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla adalah salat. Tapi ingat, hamba yang bertauhid kepada Allah. Kalau hamba yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla gak perlu tanya lagi tentang salatnya, karena di awal agamanya sudah dia patahkan. Ya, tayyib. Kita langsung membahas Kitab Tauhid. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab Tauhid, kitab yang membahas tentang tauhid. Tauhid secara bahasa maknanya adalah kata yang diambil dari kalimat wahada yuwahidu. Isim masdarnya tauhidan, yang bermakna adalah idza ja'alahu wahidan. Apabila dia seseorang menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini makna tauhid menurut istilah lughah, menurut istilah bahasa Arab.
Adapun menurut istilah syar'i adalah ifradullahi ta'ala bima yukhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat, yaitu kita mengesahkan Allah Azza wa Jal atau menunggalkan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, baik dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, atau dalam perkara al-asma was sifat. Ya, paham ini? Nah, ada yang bisa mengulangi secara bahasa Arab tadi? Masdar dari kata wahada yuwahidu. Maknanya apa? Nah, apa artinya? Menjadikan suatu menjadi satu. Baca, berarti secara bahasa aja tauhid bukan mengajak kepada perpecahan. Iya enggak? Tauhid mengajak kepada persatuan. Menurut istilah syar'i, Abu Ukasyah, ifradullahi ta'ala bima yukhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Apa tadi artinya? Mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Sekarang masuk enggak ke dalam akal kita kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwasanya dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah mengajak kepada perpecahan? Masuk akal enggak? Masuk akal dah? Tidak. Secara bahasa Arab sudah keliru, secara makna bahasa Arab, ya. Kemudian makna secara istilah syar'i sudah jelas keliru. Tauhid adalah mengajak manusia untuk bersatu padu di atas satu keyakinan yang hak, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal, menjadikan Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Berarti dakwah kepada persatuan. Orang yang mengatakan bahwasanya dakwah kepada tauhid adalah dakwah kepada perpecahan adalah orang yang bodoh ilmu bahasa Arab, dan dia tidak mengerti makna tauhid menurut istilah syar'i. Dan berarti dia tidak mengenal dakwah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dakwah kepada tauhid dikatakan sebagai dakwah yang mengajak kepada perpecahan, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gembong pemecah belah manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul, apa dakwah pertama kali yang beliau sampaikan di kota Mekah? Tauhid selama 13 tahun kurang lebih. Baru setelah itu dakwah kepada rukun-rukun yang lainnya. Ya, ketika orang sedang rame-rame memiliki banyak alihatu min dunillah, memiliki banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah Manat, Lata, Uzza, Habal. Ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaika, ada yang menyembah apalagi api. Ya. Tiba-tiba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang mengajak manusia untuk qulu la ilaha illallah. Katakanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Dakwah beliau mengajak kepada persatuan atau perpecahan? Kepada persatuan. Walaupun secara zahir manusia ribut. Iya.
Walaupun secara zahir manusia berpecah belah dalam menyikapi dakwahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi hakikatnya dakwah Nabi kita yang mulia mengajak manusia untuk bersatu, menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Ini hakikat yang namanya persatuan di dalam Islam. Ya, dan ini yang paling beresiko. Dan dakwah yang paling asing dari semenjak zaman diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mungkin sampai zaman kita adalah dakwah kepada tauhid. Dan bahkan bukan cuma ahlul bidah saja yang meninggalkan tauhid, bahkan sebagian du'atus salafin mereka meninggalkan untuk memprioritaskan tauhid dalam dakwahnya mereka. Makanya kita saksikan dalam tayangan-tayangan video, ya, pembicaraan tentang tauhid ini sangat sedikit dibicarakan oleh para du'atun ilallah. Coba antum lihat, ya, para dai yang bergentayangan di YouTube. Apa yang sering mereka bicarakan selain tauhid? Walaupun ada satu dua dari kalangan para duat, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada mereka dan mengistiqomahkan mereka di atas al-haq. Ada satu dua di antara mereka yang fokus kepada tauhid, tapi kebanyakan dari mereka apa? Selain tauhid. Makanya bisa dikatakan di negeri ini kita ini darurat tauhid. Bukan tidak ada dai banyak. Kalau kita masukkan ke dalam kendaraan bertronton-tronton, bukan cuma bertrek-trek. Iya. Bertronton-tronton. Sampai kalau kita mencet YouTube keluar berbagai macam wajah. Banyak. Tapi yang berbicara tentang tauhid wallahi bisa dihitung dengan jari kalau antum jujur lihat. Padahal dakwah tauhid ini adalah dakwah yang selalu diprioritaskan oleh seluruh para nabi dan rasul, termasuk diantaranya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang mengatakan kalau kita dakwahnya tauhid dulu nanti nggak bisa merangkul umat, Ustadz. Jadi bagaimana? Apakah kita fokus dulu dakwah itu bagi-bagi makanan atau istilahnya apa? Hah? Apa? Biasa bagi-bagi sembako itu. Hah? Atau dakwah kita fokus dalam perkara selain tauhid. Kita fokus dalam akhlak. Nanti tauhid kalau kira-kira orang itu sudah bisa kita rangkul, baru kita berbicara tentang tauhid. Loh, kita tanyakan, Anda ini dai salafi atau bukan salafi? Kalau dai salafi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan kita telah mencontohkan, para sahabat Nabi telah mencontohkan, para imam tabi'in, tabi'ut tabi'in, para al-anbiya war rusul telah mencontohkan bahwasanya mereka mengawali dakwah mereka dengan tauhid, menjadikan prioritas utama dalam dakwah mereka kepada tauhid. Kita tidak menyatakan mengajak manusia untuk memahami fikih itu salah, tidak, itu bagus. Bagus enggak? Mengajak manusia untuk memahami fikih salat sebagaimana fikih salatnya Nabi, bagus enggak? Bagus. Mengajak manusia untuk bisa membaca Al-Qur'an, bagus atau tidak? Bagus. Mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang benar, bagus tidak? Bagus. Kata Syekh Al-Fauzan apa? Sudah kita nukilkan ucapan beliau di kajian Qadib. Kullu hadza thayyib. Semuanya bagus. Tetapi apa? Kalau dakwahnya tidak diprioritaskan, dalam pembahasan dakwahnya tidak diprioritaskan pembahasan tauhid, maka itu semua nanti tidak akan bermanfaat. Karena manusia itu rawan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun tata cara sholat antum sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi antum tidak mengerti tauhid. Kalau antum tidak mengerti tauhid, berarti otomatis tidak mengerti lawan daripada tauhid. Yaitu apa?
kesyirikan. Orang kalau tidak tahu tentang kesyirikan maka rawan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Jangankan yang tidak tahu, yang tahu saja masih sangat dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya jangan merasa sombong. Saya sudah jadi salafi dari tahun milenium. Celana saya sudah nggak mungkin dijilat, telapak kaki saya nggak mungkin dijilat neraka lagi karena sudah cingkrang dari tahun 2000. Jenggot saya sudah saya piara, sudah lama. Tuh lihat, 1,5 meter panjangnya. Para istri saya sudah bercadar. Para istri, ya, bukan istri, para istri. Saya sudah bercadar. Dan selanjutnya. Kemudian merasa setelah itu aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa kata para ulama tentang orang-orang yang merasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan? Kita kalau tidak salah pernah nukilkan ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah. Apa kata beliau? Ada yang masih ingat? Adamul khaufi minasyirki dalilun ala dha'fit tauhid. Orang yang merasa tidak takut, tidak khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, itu merupakan bukti bahwasanya orang tersebut adalah orang yang lemah dalam perkara tauhid. Merasa gak mungkin lagi saya menyembah berhala. Loh, emang kesyirikan itu cuma nyembah berhala? Emang kesyirikan itu cuma antum sujud kepada pohon, menyembelih hewan di hadapan pohon? Enggak. Jenis-jenis kesyirikan itu sangatlah banyak, yang sangat berpotensi apabila kita jahil tentang jenis-jenis kesyirikan, maka kita terjatuh ke dalamnya. Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam saja, yang beliau adalah seorang nabi yang menjadi pelopor dalam ketauhidan, selalu berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari perbuatan beribadah kepada berhala. Ini Imamul Hunafa, Imamul Muwahhidin, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan beliau pun takut kalau satu saat beliau atau anak turunan beliau terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Alumni madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Dalam riwayat Ahmad disebutkan, apa kata Nabi? Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan menimpa sebagian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa kata beliau? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Siapa kalian di sini yang dimaksud oleh Rasulullah? As-sahabah. Orang yang setiap hari bermulazamah dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang setiap hari bertanya tentang tauhid dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan. Itu pun tetap dikhawatirkan oleh Rasulullah, satu saat mereka akan terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun syiriknya syirik kecil. Maka kata para ulama, sahabat saja yang mereka itu dibina dengan madrasatun Nabi, madrasahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan untuk terjatuh ke dalam syirik asghar, maka kita yang jauh dari madrasatun Nabi sangat dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Antum bisa murajaah lagi kitab Syarah Nawaqidul Islam yang sudah kita bahas dengan penjelasan Syekh Al-Adani hafizahullah taala. Ya, di situ dinukilkan beberapa athar dari para sahabat Nabi, dari kaum salaf, dari para imam-imam, para mujaddid dakwah salafiyah,
yang menunjukkan tentang pentingnya memiliki rasa takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Enggak boleh merasa pede. Sudah menyelesaikan kitab Muhammad bin Abdul Wahab, enggak mungkin musyrik lagi. Jangan merasa pede demikian. Pernah saya cerita, pendahulu kami dalam dakwah, dan bahkan ketika kami baru mengenal apa sih itu dakwah salafiyah di era tahun 98, hada da'i, dia telah berbicara tentang tauhid. Da'i ini telah berbicara tentang syirik. Dia telah membuat pesantren. Dia bertemu dengan salah seorang imam mujaddid di abad ini, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, belajar kurang lebih 10 tahun. Di awal dakwahnya bagus kepada tauhid, mencegah umat dari syirik, kepada sunnah, mencegah umat dari bid'ah. Tapi ketika dia mendapatkan seorang istri yang katanya istrinya ini mantan dukun, kemudian katanya tobat, diruqyah, katanya sembuh, tapi setelah nikah meracuni pemikiran sang suami, seorang dai yang sudah memiliki nama besar pada abad milenium dulu, mengeluarkan sekian banyak ratus dai yang sebagian mereka sekarang memiliki pesantren. Sisa-sisa daripada racun perdukunan dulu, sang istri ini meracuni suaminya. Akhirnya sang suami menjadi apa sekarang? Menjadi salah satu dajjal. Dia mengaku sebagai bapaknya Imam Mahdi Al-Muntazar, katanya. Saya ini adalah bapaknya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang diberitakan oleh sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia asli orang Sunda, tidak memiliki garis keturunan orang Arab, apalagi keturunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Mahdi itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Mahdi min itrati, min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu adalah orang dari kalangan anak turunanku, dan dia dari anak turunannya Fatimah. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ini namanya nama Sunda, bapaknya belum punya anak lagi dia selama nikah. Setiap istrinya hamil di daerah mana itu, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu, Banjarsari setelah Ciamis, ya, setiap istrinya hamil gugur, setiap istrinya hamil gugur, setiap istri hamil gugur, terus berkali-kali seperti itu. Ketika ditanya kenapa kayak gitu, kok istrimu sering gugur, dia menjawab apa? Karena yang akan dilahirkan oleh istriku adalah Imam Mahdi. Makanya iblis setiap mau lahiran dibunuh lagi seperti itu. Ya, nah, terlebih parah ketika orang ini mengaku nikah dengan para jin. Istri kedua, istri ketiganya adalah jin-jin piaraan istrinya dulu, katanya sebelum bertobat. Akhirnya dinikahkan si jin-jin muslimah ini dengan dengan suaminya. Ya. Nah, ini pendahulu kami dalam dakwah. Yang kami masih anak-anak baru mengerti apa itu dakwah salafiyah. Yang dia telah menyelesaikan sekian banyak kitab-kitab akidah di hadapan para ulama. Pernah belajar kepada Syekh Muqbil, pernah belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, pernah belajar kepada Syekh Yahya Al-Hajuri dan yang lainnya dari para ulama. Tapi lihat, ya, tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesyirikan kepada Allah. Dia terjatuh. Berbagai macam penyimpangan dalam akidah dia terjatuh. Di antaranya tadi. Ya. Nah, makanya menjadi seorang salafi setiap hari justru harusnya semakin bertambah rasa was-was dia dari takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena Nabi SAW memperingatkan para sahabat Nabi, kalian saja masih dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam syirik asghar, apalagi kita. Masih ingat kisah hadis Dzatu Anwat
Yang ikut pelajaran takhusus maghrib, takhusus isya, masih ingat enggak? Ini sahabat. Walaupun mereka hudatsa'u ahdin bi kufrin, tapi mereka itu sahabat. Mereka masuk Islam melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersyahadat langsung melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hampir saja terjatuh ke dalam kekufuran di masanya Rasulullah. Dan bahkan di hadapannya Rasulullah, dan bahkan memintanya pun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki pohon dzatu anwat. Kesyirikan enggak? Minta dibuatkan pohon bertuah. Pohon yang tujuannya kalau benda-benda digantungkan di pohon tersebut, benda tersebut menjadi benda yang bertuah. Kalau panah tidak ada dilepaskan kecuali pasti mengenai sasaran. Kalau pedang digantungkan tidaklah menebas kecuali kepala musuh akan lepas dari badannya. Kalau tali kuda digantungkan di pohon tersebut, kemudian dipakaikan di kuda, maka kuda tersebut akan berjalan cepat. Bentuk kesyirikan enggak? Ngalap berkah kepada pohon yang tidak dijamin padanya ada keberkahan. Ya. Nah, maka seorang salafi yang cerdas harusnya dia dalam beragama, terutama dalam thalabul ilmi, dia harus taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang paling penting nomor 1, kemudian paling penting nomor 2, paling penting nomor 3. Yang nomor 1 apa? Tauhid. Jangan dijadikan tauhid sebagai perkara yang penting tapi nomor 3. Penting tapi nomor 3. Kapan belajar tauhid? Nanti semesternya, semester selanjutnya, semester awal, semester 2, semester 3 kami fokus dalam bab fikih dan akhlak dan bahasa Arab. Nanti tauhid bab atau pada, kalau kami dulu catur bulan, kalau sekarang apa? Semester selanjutnya baru kami belajar tauhid. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid bagi anak-anak kaum muslimin itu dari kecil. Ya gulam inni uallimuka kalimat. Sahabat yang masih umurnya belasan tahun diajarkan oleh Rasulullah, wahai gulam, wahai anak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kemudian apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dakwah kepada apa ini? Dakwah kepada tauhid. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita mulai masuk pembahasan pada hari Ahad pekan depan bi'aunillahi wa taufiqihi.